Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS1. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Prey yang pernah dirilis pada tahun 2019. Di awal film terlihat seorang remaja bernama Toby sedang menonton video di layar ponselnya. Sang ayah datang meminta bantuan untuk memperbaiki mobil mereka di garasi. Namun Toby yang lagi asik tidak menggubris permintaan sang ayah. Sang ayah pun pergi keluar menuju garasi lalu membuka kap mobilnya. Saat itulah muncul dua orang bertopeng dari belakang. Para pencuri ini lalu menusuk ayahnya Toby dan membawa kabur mobil tersebut. Toby yang saat itu masih asik dengan ponselnya segera keluar mendatangi sang ayah setelah mendengar suara berisik dari arah garasi. Terdengar suara sirine polisi dan sayup-sayup suara seorang wanita memanggil nama Toby. Dan film pun dimulai di sebuah ruangan psikiater, di mana Toby yang didampingi oleh sang ibu disarankan untuk mengikuti sebuah program hilang temu agar ia bisa menjernihkan pikiran pasca trauma yang dialaminya atas tewasnya sang ayah. Cerita berpindah di sebuah perahu layar. Toby sedang mengikuti arahan untuk mengikuti kegiatan tahap akhir program hilang temu. Para peserta akan diantar ke sebuah pulau kosong di sekitar pulau-pulau untuk berkemah dan bermalam selama 3 hari 3 malam sendirian. Toby lalu diantar oleh seorang instruktur yang bernama Kay ke pulau di mana ia akan bermalam. Ia diingatkan untuk datang ke titik penjemputan di hari ketiga menjelang fajar. Sepeninggalan Kay, Toby memandangi ke sekeliling pulau. Ia pun membuat sebuah tenda sambil menciptakan teman khayalannya dalam film Robinson. Setelah itu ia pun lalu memasuki hutan untuk mengumpulkan ranting kayu. Saat itulah ia melihat buah kelapa yang terjatuh di balik dahan daun kelapa. Ketika ia menarik dahan tersebut, Toby terkejut bukan main setelah mendapati seekor bangkai monyet yang tewas tenganga. Lalu terdengar suara riuh suara monyet di atas perpohonan. Saat kembali ke tenda, Toby terkejut melihat seekor monyet yang sudah menyantap semua perbekalannya yang ada di tenda. Nampak Toby sangat kesal. Kekesalan Toby pun berlanjut saat ia ingin menyalakan api pemantik. Ia melempar pemantik satu-satunya yang ia miliki. Saat menyadari kekeliruannya, ia pun mencari pemantik api itu lagi. Tanpa sengaja kakinya menginjak kerang yang membuat kakinya berdarah. Namun Toby akhirnya mendapatkan ide untuk menjadikan kerang sebagai menu makanan malamnya. Saat malam, Toby yang kebanyakan makan kerang akhirnya keracunan dan muntah-muntah. Ia lalu berjalan memasuki hutan untuk mengambil kelapa muda yang tadi siang ia lihat. Saat itulah ia dikejutkan oleh sekelebatan bayang misterius yang ada di belakangnya. Toby lalu mencoba mencari keberadaan bayangan itu dengan senter. Ketika itulah ia melihat sosok manusia bertanduk yang sangat menakutkan. Toby pun berlari ke tenda untuk mengambil suar, lalu mengarahkannya ke arah sosok tersebut. Toby lalu terjatuh pingsan saat berjalan ke arah perpohonan karena keracunan makanan tadi. Keesokan paginya, Toby yang baru terbangun terkejut setelah mendapati 2 butir kelapa muda di dekatnya yang sudah dalam kondisi terpotong siap untuk diminum. Ia yang haus pun segera meminumnya. Ketika ia melihat ke arah pantai, ia makin terkejut setelah melihat sosok seorang wanita muda dan cantik sedang mandi di pantai. Wanita itu lalu beranjak pergi memasuki hutan. Toby kemudian mengikutinya secara diam-diam. Ia sempat kehilangan jejak, namun secara tiba-tiba wanita itu telah berdiri di depannya dengan golok lalu berlari ke arah Toby. Toby yang ketakutan pun terjatuh. Namun rupanya wanita itu sedang berlari ke arah belakang Toby untuk menuju babi yang sedang terperangkap di jebakan. Toby pun berlari mendatangi wanita itu. Wanita itu lalu berkata kalau Toby tak bisa tetap di sini dan menyuruhnya untuk pergi. Namun Toby tetap berjalan mengikuti wanita itu dan bertanya apakah ia berasal dari pulau ini dan apakah ada kota terdekat di pulau, karena saat itu Toby sedang dalam kondisi lapar. Namun wanita itu tidak memberikan jawaban sepatah kata pun. Tidak berapa lama kemudian, terlihat wanita itu sedang memanggang babi yang tadinya dapat di tepi sungai. Terlihat pula sebuah pondok beratapkan daun di tepi sungai dan Toby menceritakan kenapa ia bisa berada di pulau itu sekarang. Setelah makan, wanita itu lalu beranjak pergi untuk pulang. Toby bertanya, apakah ia harus kembali ke tendanya. Wanita itu melarangnya karena berbahaya.
Toby yang penasaran bertanya apa yang menyebabkan berbahaya sambil menyusul wanita itu berjalan. Namun ia tetap berjalan tidak memberikan jawaban. Saat Toby menanyakan siapakah namanya, wanita itu tiba-tiba berbalik dan mengarahkan goloknya. Toby sempat terkejut, namun rupanya wanita itu sedang mengarahkan goloknya pada seekor ular berbisa. Lalu berkata tetap di dekat api karena ular tidak suka api. Toby hanya diam dalam kondisi masih kebingungan. Sambil berjalan pergi, wanita itu pun mengatakan kalau namanya adalah Madeline. My name is Madeline. Malam itu, Toby bermalam di gubuk tepi sungai itu. Saat ia tertidur, ia terbangun dari mimpi buruknya. Ia ditusuk oleh pria bertopeng monyet yang membunuh ayahnya dan hujan telah membuat api di dekat pondoknya padam. Ia mencoba menyalakan api tersebut. Saat itulah ia mendengar suara aneh dari balik perpohonan yang ia kira adalah Madeline. Toby lalu mencoba mendatangi arah sumber suara itu memasuki perpohonan. Besok paginya ketika Toby bangun, Madeline sudah ada di sana sedang memasak makanan. Ketika itulah Madeline melihat bekas luka di kaki Toby. Setelah makan, Madeline mengajak Toby untuk mencari obat mengobati lukanya. Toby bertanya pada Madeline apakah ada hewan bertanduk seperti kambing di pulau ini. Madeline ternyata tinggal di pulau itu hanya bersama dengan ibunya. Tidak berapa lama mereka berdua menemukan pohon istimewa yang dijadikan obat Madeline untuk mengobati luka kaki Toby. Hari itu mereka terlihat sudah mulai akrab. Madeline membantu Toby membuat gubuk dan membuatkan senjata tombak serta mengajarinya menangkap ikan menggunakan tombak. Ketika hari semakin gelap, mereka berdua pergi ke sebuah pohon yang terlihat angker yang merupakan pintu masuk menuju rumah Madeline. Madeline berpesan kepada Toby untuk selalu membawa senjata tombak di dekatnya. Toby yang penasaran mencoba bertanya apakah makhluk bertanduk akan mendatanginya malam ini. Namun Madeline malah mengatakan kalau ibunya baik. Ibunya akan membunuhnya jika ia menemukan Toby. Hal itu membuat Toby semakin bingung. Toby yang tidak diperbolehkan mengikuti Madeline akhirnya mengatakan kalau ia besok akan pergi karena sudah waktunya dijemput. Hal ini pula yang membuat Madeline marah karena Toby begitu saja pergi besok harinya. Tomorrow, I leave tomorrow. Kay's picking me up first thing in the morning. If you want to leave, then just leave. Madeline! Sementara itu, Kay, sang instruktur mendengar suara teriakan mendatangi pulau tempat Toby bermalam. Ia yang sendiri mencari Toby di tengah hutan akhirnya tewas dibunuh oleh makhluk misterius. Who is that? Pada keesokan paginya, Toby yang bangun kesiangan segera berlari menuju pantai untuk menemui Kay sesuai jadwal penjemputan. Ketika ia sudah berada di bibir pantai, Toby tidak menemukan Kay maupun kapal yang akan menjemputnya. Setelah menunggu beberapa saat, Toby melihat pelampung keselamatan terapung di atas batu karang. Ia lalu mencoba mendatanginya. Saat itulah Toby dikagetkan setelah melihat perahu layar Kay yang dalam posisi terbalik tidak jauh dari tempatnya berada. Tidak lama berselang keluar seorang wanita separuh baya yang berenang dari dalam kapal yang terbalik menuju pantai lalu memasuki hutan. Toby lalu menyelam memasuki kapal. Saat itulah ia dikagetkan oleh sosok mayat Kay yang terapung di dalam kapal. Toby segera keluar dari kapal dan berjalan menuju kediaman Madeline. Di tengah jalan ia menemukan sebuah senter milik Kay tadi malam. Toby lalu memasuki gua yang merupakan pembatas untuk menuju rumah Madeline. Ketika ia berada di dalam gua yang terlihat sangat menyeramkan, Toby dikagetkan oleh seekor kelelawar yang menabraknya. Hal ini menyebabkan senter yang ia bawa terjatuh. Seketika Toby panik dalam kegelapan. Ketika ia berhasil menemukan senter dan menyalakannya, Toby keheranan melihat lukisan yang ada di dinding gua. Setelah berhasil melewati gua, Toby kembali menyusuri belantaran hutan. Saat itulah ia dikagetkan dengan pemandangan seorang wanita parubaya tadi yang sedang memanah seekor kambing, lalu menusuk kambing itu dengan sadis. Toby kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Tidak lama berselang, ia menemukan sebuah rumah yang ia yakini itu adalah tempat tinggal Madeline. Ia kemudian memasuki rumah itu. Di dalam rumah, Toby menemukan tas milik Kay dan menemukan beberapa buku dan foto zaman dulu. Toby sangat gembira ketika ia melihat sebuah radio komunikasi tergeletak di atas sebuah meja. Ia segera mengambil radio itu lalu melakukan panggilan darurat. Sempat ada yang memberikan respon suara dari radio, namun setelah itu tidak ada lagi yang menjawab.
Saat itulah wanita parubaya yang ternyata adalah ibunya Madeline memasuki rumah bersama Madeline. Toby segera bersembunyi di bawah kolong ranjang. Toby mendengarkan percakapan Madeline dan ibunya yang melarangnya untuk keluar jauh dari rumah. Ibunya juga berpesan agar memberitahukannya kalau bertemu dengan manusia baru. Saat itu juga Toby dikagetkan oleh kepala monster bertanduk yang menyeramkan yang sudah terpotong. Hal ini membuat Madeline curiga. Madeline lalu mendekati di mana Toby berada. Toby segera mendatangi Madeline sambil berbisik. Madeline menyuruh Toby untuk pergi dari sana karena berbahaya. Ia menyuruh Toby untuk pergi ke tepi pantai bebatuan dan berjanji akan menemuinya di sana. Toby pun lalu pergi meninggalkan rumah Madeline. Ia segera membuat gubuk baru dan menyiapkan perangkap jebakan untuk berjaga-jaga. Saat ia sedang makan di pinggir pantai, ia melihat kilauan cahaya dari arah seberang pulau. Toby kemudian membuat api unggun yang besar untuk mengirimkan sinyal. Saat malam, Madeline datang ke tempat Toby. Toby lalu menceritakan kalau orang yang akan menjemputnya telah tewas dan kapalnya ditemukan terbalik. Mayat orang yang menjemputnya ia temukan di dalam kapal. Toby juga menceritakan ia melihat ibunya Madeline keluar dari dalam kapal. Ia yakin ibunya Madeline telah menghabisi Kay. Toby kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Madeline menceritakan hanya ingat masa kecilnya yang selalu diisi dengan bermain bersama anak-anak seumurannya. Mereka sangat bahagia waktu itu, hingga sesuatu terjadi. Madeline menangis sendirian di sudut ruangan dan ibunya dipenuhi dengan darah dan memintanya agar tidak melihatnya. Sekarang Madeline terus melihat hal-hal buruk yang terjadi setiap malam, seolah ada monster di sekitarnya. Toby yang kasihan mengajak Madeline untuk pergi mengikutinya, menunggu kapal pencari yang ia yakini akan mencarinya. Madeline setuju untuk ikut pergi. Ia berjanji besok akan menemui Toby dan berpesan jangan pergi tanpanya. Pada keesokan paginya, Toby terbangun setelah mendengar suara pesawat kecil yang melintas di dekat pulau itu. Toby segera berlari ke arah tepi pantai, namun Toby harus kecewa karena pesawat itu berlalu begitu saja karena tidak melihat keberadaannya. Ketika Toby berjalan menyusuri pantai, Toby melihat sebuah bangunan menara mercusuar yang sudah tua dan terbengkalai. Ia lalu memasuki bangunan itu dan menuju lantai atas. Ketika di atas, ia menemukan lampu suar dan mesin diesel pembangkit listrik untuk lampu suar. Saat ia mencoba menyalakannya, ia tidak berhasil. Lalu Toby memeriksa bahan bakar mesin itu, ternyata bensinnya telah kosong. Toby akhirnya ingat ia pernah melihat jerigen bensin yang berada di rumah Madeline waktu itu. Ketika ia berjalan di tengah hutan, Toby dikagetkan oleh Cameron yang saat itu tiba-tiba muncul di balik sebuah pohon besar dan hampir saja memukulnya. Cameron datang di pulau itu setelah menunggu lama Kay yang tak kunjung datang di pulau seberang tempat ia bermalam. Setelah menemukan perahu dayung, ia mendatangi pulau tempat Toby berada saat ia melihat api yang dinyalakan oleh Toby. Malam itu Cameron mengajak Toby untuk pergi ke pulaunya karena jelas-jelas kosong. Namun Toby menjawab ia tidak akan pergi meninggalkan Madeline. Hal ini membuat Cameron keheranan. Cameron yang terus memaksa untuk pergi dari pulau itu membuat Toby marah. Toby bertekad membantu Madeline dan pergi menuju rumah Madeline. Ketika Toby memasuki rumah Madeline, ia tidak menemukannya. Saat ia akan pergi, tiba-tiba ibu Madeline menyergapnya dari belakang sambil menodongkan parang ke lehernya. Namun Toby berhasil melepaskan diri dan berlari keluar rumah menuju perangkap yang telah ia siapkan tadi siang. Saat ibunya Madeline menabrak tali perangkap, seketika ia berteriak karena perutnya kini tertancap kayu perangkap. You have no idea. Toby kemudian mendekati ibunya Madeline yang kini kesakitan. Ia yang selama ini mengira kalau ibunya Madeline lah yang telah menghabisi Kay dan semua orang yang ada di pulau itu. Ia terkejut setelah mendengar pengakuan ibunya Madeline kalau yang menghabisi mereka semua adalah Madeline sendiri. Toby awalnya tidak percaya dan menganggap ibunya Madeline telah gila. Namun ibunya Madeline kemudian menceritakan bagaimana awal kejadian ini bermula. Ia dan suaminya yang dulu adalah seorang pastor datang dan berusaha mengingatkan penduduk lokal yang saat itu melakukan pemujaan dan pengorbanan di sebuah gereja. Walau para penduduk berusaha mengingatkan mereka untuk tidak mendekati altar pemujaan.
Madeline yang waktu itu masih kecil dan tidak mengerti mendatangi altar dan berdiri tepat di sebuah tanda lingkaran. Saat itulah tiba-tiba Madeline dirasuki makhluk jahat dan secara membabi buta menghabisi mereka semua dan hanya menyisakan dirinya sendiri. Ibunya Madeline yang mulai sekarat kemudian memberikan sebungkus buah merah yang dapat digunakan oleh Toby untuk menundukkan makhluk itu. Ia juga memberitahukan kalau makhluk itu takut dengan cahaya. Ibunya Madeline berpesan kepada Toby jangan sampai membiarkan Madeline pergi meninggalkan pulau itu karena itu sangat membahayakan bagi orang lain. Dengan raut kebingungan dan penyesalan, Toby pergi meninggalkan ibunya Madeline. Sementara itu Cameron yang sedang sendirian menunggu kedatangan Toby di depan perapian terkejut mendengar suara di perpohonan. Ia mengira itu adalah Toby. Sementara itu Toby berlari kencang mendatangi tempat Cameron untuk menyelamatkannya. Namun Madeline telah berhasil membunuh Cameron setelah ia berada di perpohonan jauh dari perapian. Toby, come on, man. Ketika Toby sampai, ia tidak menemukan Cameron dan hanya menemukan bercak darah di tanah. Saat itulah dari kejauhan ia melihat sosok Madeline yang datang menyeret mayat ibunya. Madeline bertanya apa yang telah ia lakukan pada ibunya. Toby yang gugup kemudian mengatakan semua itu ia lakukan demi mereka berdua. Tanpa diduga, Madeline memeluknya dan langsung mencium Toby. Toby yang dalam kondisi ketakutan tanpa sengaja menjatuhkan bungkusan buah merah yang telah diberikan oleh ibunya Madeline. Ketika ia berusaha mengambilnya, saat mereka berguling di tanah, saat itulah Madeline menyadari keanehan perubahan pada Toby. Madeline kemudian berubah menjadi makhluk yang mengerikan, namun Toby berhasil memukul Madeline dan menyebabkan ia pingsan. Ia kemudian meraih bungkusan merah dan memerasnya ke mulut Madeline, lalu mengikatnya dengan akar dan segera berlari menuju rumah Madeline untuk mengambil bensin yang ada di sana. Toby kemudian membawa bensin ke menara mercusuar. Setelah mengisi bensin pada mesin diesel mercusuar, Toby berhasil menyalakannya. Sementara itu Madeline yang terbangun dari pingsannya berhasil melepaskan ikatannya. Dan Toby mengawasi perairan laut berharap ada kapal penolong yang datang. Ketika ia menuruni tangga sambil membawa jerigen bensin, Toby terjatuh dari tangga karena tangga yang ia injak sudah keropos. Dan jerigen bensin yang ia bawa pun terjatuh dan tumpah di lantai. Ketika Toby bangkit dan berjalan menuju pintu, tiba-tiba pintu itu tertutup dengan sendirinya. Toby yakin itu adalah Madeline yang kini mendatanginya. Dan benar saja Madeline datang menyerangnya dengan cakar yang mengerikan. Toby berusaha melakukan perlawanan dan beruntung mendapatkan buah merah yang banyak tumbuh di bangunan itu. Singkat cerita, Toby akhirnya berhasil membakar Madeline di bangunan mercusuar itu. Lalu bergegas keluar menuju pantai dan berenang mendatangi sebuah kapal yang waktu itu melihat lampu suar yang ada di pulau itu. Di akhir film terlihat Toby berhasil berenang mendekati kapal penolong. Namun secara mengejutkannya, Madeline muncul di belakangnya. Dan film pun ditutup dengan memperlihatkan Madeline berada di kapal penolong. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Prey. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thank you for watching video, and until next time.